Lo pernah bayangin gak sih, lo baru pindah ke satu rumah baru, terus di hari pertama lo tinggal di rumah itu, lo udah digangguin. Jadi ada seorang cowok, dia masih bujangan gitu, 20 tahunan, terus kayak dia ya nabung, dapat satu rumah, dia tinggal sendiri, dan dia beli rumah itu emang harganya agak murah sih. Malam pertama nih dia tidur di satu kamar gitu, kamar dia sendiri. Di malam-malam kayak jam 1 pagi, itu ada yang gedor-gedor pintu kamarnya dia dari luar. Tuk 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 gitu. Dia buka nggak ada siapa-siapa. Ya Akhirnya lu sendiri kan? Tapi karena takut dibanding digedor-gedor, akhirnya pintunya tuh dia buka sedikit. Cuman pas udah dibuka dikit, ternyata gak digedor-gedor. Tapi ada cewek ngintip dari sela-sela pintu itu. Wow. Tapi ngintipnya tuh ternyata kepala cewek ini kebalik gitu Nat, Moy. Jadi matanya di bawah, mulutnya di atas. Anjir kayak kayang. Nah, terus rambutnya tuh kayak ke bawah gitu loh, jatuh. Ya kayak gitulah persis. Nah terus karena diintipin, akhirnya ditutup lagi dong sama dia. Tapi setelah ditutup pintunya, ya digedor-gedor lagi. Bingung dong akhirnya. Kayak kalau misalkan pintunya ditutup, digedor-gedor. Tapi kalau dibuka dikit diintipin, akhirnya udah dibuka aja tuh pintunya, dibuka full sama dia. Setelah udah dibuka full, bener sih, nggak digedor-gedor sama nggak diintipin. Tapi tiap 5 menit sekali, di luar pintu itu lewat cewek kayang mondar-mandir. Astaga, gila banget. Jadi Dia kayak di kasur kayak tuk, gitu orang. jadi dia nggak bisa milih dia digangguin apa enggak, tapi pilihannya lu mau digangguin ya digedor-gedor, diintipin, atau ada cewek kayang lewat depan pintu lu. Temen gue punya om, dan ternyata omnya temen gue itu abis ketahuan selingkuh dan dia dapat ganjaran lebih. Nah, ganjarannya dia merasa ada hal mistis. Oke. Sebut aja nama omnya temen gue itu Pak Ridwan ya, sama istrinya nih. Jadi Pak Ridwan sama istrinya itu emang kerja, beda lah kantornya, dan mereka itu tinggal di apartemen. Pas banget di hari itu, Pak Ridwan itu beres kerja sekitar jam 1-an siang, dan istrinya itu belum pulang tuh, masih kerja. Ternyata pas di hari itu, pas si Pak Ridwan itu lagi kerja dan pulangnya cepet, dia tuh bawa dalam tanda kutip selingkuhannya, bawa cewek, dan dia melakukan sesuatu lah di apartemennya itu. Dan berhubungannya itu di kamar tempat dia suka tidur sama istrinya. Di kamar dia sendiri. Di kamar dia sendiri. Gokil. Singkat cerita, sekitar jam 5 jam 6-an, istrinya pulang, ngobrol-ngobrol bentar, istrinya bilang, "Mas, aku tidur duluan ya." Sekitar jam 9 malam. Tidurlah istrinya, si Pak Ridwan nonton TV, biasa, hai sendiri, sebat segala macam. Sampai sekitar jam 11-an, Pak Ridwan mau tidur. Pas Pak Ridwan mau tidur dan dia masuk ke kamar, dia tuh lihat istrinya tuh tidur, matanya merem, tapi dia senyum di Nat. Senyumnya tuh lebar gitu kayak lebar banget tapi merem. Sampai akhirnya Pak Ridwan tuh ngebelakangin istrinya. Jadi kayak mantatin gitu loh, Biar nggak takut ya. biar nggak takut. Tidurlah tuh. Sekitar jam 11 jam 12-an malam, tiba-tiba Pak Ridwan tuh kebangun karena denger kayak ada gerasak-gerusuk itu di kasurnya. Pas dia melek, Pak Ridwan tuh denger kalau misalnya di belakang dia itu ada suara cewek ketawa, Nat. Anjing. Suara cewek ketawa, dan dia tuh deg-degan banget dengernya. Kayak tiba-tiba ada suara cewek ketawa. Dia beraniin diri buat ngecek ke belakang. Nengok dia ke belakang. Pas dia nengok ke belakang, dia ngelihat ada kayak sosok cewek, rambutnya panjang, dan cewek tuh ngomong, "Udah ngaku aja." Ih, Wah bangsa. gila. Brengsek kan? Anjir. Dan ternyata usutnya usut, cewek yang dilihat sama Pak Ridwan itu adalah kodam, mungkin ya, kodam si istrinya, yang ternyata dia tuh nggak terima kalau misalnya si istrinya ini diselingkuhin sama Pak Ridwan. Berarti yang balas dendam bukan istrinya tapi kodamnya yang tahu. Iya. Gue mau cerita tentang kejadian, ada satu orang yang naik taksi dan si supir taksinya tuh nangis tiba-tiba Nat, karena satu kejadian nyeremin banget. Kenapa? Nangisnya di depan si orang ini, si customernya. Jadi anggap aja nama si customer namanya Teddy. Teddy itu pulang dari kantor jam 11-an dan dia itu harus pulang cepet lah, makanya dia naik taksi. Kalau misalnya mau pulang, rute tercepatnya itu kalau misalnya lo tahu, di bawah stasiun Cawang itu kan ada terowongan. Nah tuh biasanya dia motong situ tuh, terowongan stasiun Cawang. Tahu-tahu. Ada taksi, dia naik, di jalan tuh masuk ke stasiun Cawang. Pas di terowongannya, tiba-tiba si supirnya ini nih, si supir taksi nih, tiba-tiba kayak ampun, 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 gitu. Pas makin masuk ke terowongan dia bilang kayak ampun, 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 sampai nangis. Kenapa? Pas tiba-tiba nangis, si Teddy tuh ngeliat ada kayak orang mau ditabrak sama si taksinya. Marah lah si Teddy, bilang kayak, "Mas, nyetirnya bener dong mas, udah malam nih." Terus si supir taksi cuma bilang kayak, maaf pak, maaf ya pak," gitu. Nah pas udah lewat stasiun Cawang itu, lewat si terowongannya, ditanya lagi sama Teddy, "Pak, kenapa sih pak tadi sebenarnya?" Karena kan sampai si tiba-tiba supir taksi nangis gitu kan, sampai minta ampun. Si supir taksi bilang lah kayak, "Mas, jadi beberapa hari lalu saya itu habis nabrak orang. Nabrak orangnya tuh di dalam
terowongan stasiun Cawang itu. Oke. Nah, setiap saya berangkat dan pokoknya setiap saya pergi deh mas, saya lewati stasiun Cawang itu, di terowongannya, saya tuh selalu digangguin sama si sosok cewek ini. Yang Orang yang ditabrak. ditabrak, iya. Nah, makanya tadi pas di dalam terowongan mas, makanya saya ketakutan, saya ampun saya minta sampai nangis kan. Si cewek itu selalu gangguin saya dan dia tuh duduk selalu di kursi belakang. Jadi kayak si supir ini bilang kayak, selama tadi lewat di stasiun Cawang itu mas, di terowongannya, si sosok cewek yang saya tabrak itu duduk di sebelah mas. Aduh, nih. Makanya saya takut. Oh. Saya udah minta maaf mas, saya udah yasinin, saya udah bener-bener kayak, ya karena saya takut pas kejadian saya tuh kabur, kata supir taksi kayak gitu. Saya kabur dan saya nggak berani buat ngebantuin. Tapi saya minta maaf kok mas, saya ngedoain segala macem, tapi saya selalu digangguin mas, udah berhari-hari, kata supir taksi kayak gitu. Nah singkat cerita akhirnya si Teddy nyampe rumah dan si Teddy nenangin lah si supir taksi ini, bilang kayak, ya udah mas, baca doa aja, sholawatin aja, zikirin aja, ya mas sholat tobat lah biar siapa tahu si sosok arwah ini tuh pulang dan gak gangguin mas lagi. Iya. Pas Teddy mau cabut, si supir taksi bilang kayak, yaudah mas, kayaknya saya harus lapor polisi deh, saya harus nyerahin diri aja deh, biar saya tenang. Karena saya mikir kalau misalnya saya sholat tobat aja nggak bisa nyelesain masalah ini, ya mungkin saya harus masuk penjara. Jadi Muibi, gue pengen cerita tentang single mom yang harus ngebesarin anaknya sendirian, tapi anaknya ini tuh indigo. Wow. Oke. Kebetulan itu cerita tante gue sendiri, namanya Tante Ulfa. Dia itu punya anak perempuan, umurnya 4 tahun, namanya Keisha. Tapi kita sebut aja panggilannya tuh Kay. Jadi keseharian Tante Ulfa itu tuh dia harus ngasih pengertian ke anaknya ini. Setiap kali anaknya ini tuh ngelihat hal-hal yang gak bisa dilihat sama Tante Ulfa ini. Oh, karena Tante Ulfa pun juga bukan indigo ya? Iya, karena Tante Ulfa bukan indigo. Jadi ada nih contoh misalnya, satu momen pas mereka berdua lagi makan di meja makan. Tiba-tiba si Kay ini tuh ngomong sambil ngeliat ke bawah meja makan. Nenek, sini naik ke atas. Mampus. Waduh, jadi seakan-akan si nenek ini ada di bawah. Iya, Meja di makan. meja makan, Bi, bener. Nah, di momen-momen itu tuh si Tante Ulfa tuh berusaha ngeberaniin diri sama ngasih pengertian juga nih ke si Kay. Kalau misalkan, oh iya emang ada nih si nenek ini, nggak usah takut, bla 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 kayak gitu. Oh, jadi kayak dia nenangin anaknya gitu ya. Iya, Misalnya, benar. ini bukan hal yang aneh kok, lu punya kayak gini. Oke, terus. Benar. Sampai akhirnya ada satu momen di mana yang biasa Tante Ulfa tuh berani untuk ngasih tahu anaknya, untuk nenangin kalau misalkan anaknya lagi ngeliat sesuatu. Di momen ini tuh Tante Ulfa tuh nggak berani, gara-gara di malam ini yang biasanya Tante Ulfa nggak bisa ngeliat, dia tuh bisa ngeliat. Lihat apa yang kayak lihat juga? Iya benar Muy. Wow. Jadi malam-malam pas mereka berdua udah tidur, mereka lagi tidur nih, posisi lampu semua udah mati. Terus tiba-tiba si Tante Ulfa itu denger si Kay ini kayak ngelindur gitu, terus ngomong, kakak. Tapi pas Tante Ulfa buka mata, Tante Ulfa ini ngeliat si Kay itu udah buka mata, tapi ngeliat ke atas, ke arah plafon. Akhirnya si Tante Ulfa ini ngeliatlah ke atas, ada apa? Pas si Tante Ulfa ngeliat ke atas, yang dipanggil kakak-kakak sama si Kay ini adalah sosok perempuan lagi ngerangkak di plafon. Rambutnya panjang, turun ke bawah. Pokoknya kayak sosok kuntilanak gitu loh, Muibi. Dan si Tante Ulfa lihat Tante Ulfa lihat itu.